Shalom alaihim, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Mari kita kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu kalau pada saat ini kami masih diberikan waktu kembali untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kami mengaku di hadapan Tuhan kelemahan dan kekurangan kami. Oleh sebab itu kami memohon Roh Kudus Tuhan membimbing kami agar kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu. Lalu dalam tuntunan Roh Kudus kami dimampukan memberlakukan firman-Mu dalam segenap kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan pada saat ini kita akan membacanya dari Injil menurut Yohanes pasal yang 4 ayat 27 sampai dengan 30. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, itu firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Yang masih masuk dalam perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Masih masuk dalam perikop itu. Pernahkah kita membayangkan atau mungkin di antara kita tahu bagaimana seekor lebah memberitahukan kepada teman-temannya bahwa dia sedang berada di dalam sumber makanan atau nektar. Nektar itu adalah bunga yang di dalamnya ada cairan manis yang berisi gula yang menjadi makanan dari lebah itu. Para ilmuwan mengatakan bahwa rahasianya adalah melalui tarian kibasan. Teori ini dipandang skeptis ketika diluncurkan pertama kali oleh seorang zoologis pemenang Nobel yaitu Carl Humphreys di tahun 60-an. Namun kini para peneliti di Inggris telah menggunakan radar penerima berukuran kecil yang dilekatkan pada tubuh lebah, yaitu lebah pekerja, untuk mendukung teori Humphreys ini. Mereka mengatakan lebah mengarahkan tubuh ke sumber makanan dan menggunakan intensitas tarian kibasannya untuk memberitahukan lebah-lebah yang lain jarak sumber makanan yang ada.
ini lebah. Bagaimana kisah perempuan yang sudah mengalami pembaharuan, yang sedang bercakap-cakap dengan Yesus di sumur Yakub. Wanita Samaria atau perempuan Samaria ini yang bertemu Tuhan Yesus di sumur Yakub juga menemukan sebuah cara untuk membawa orang-orang di sekelilingnya pada apa yang telah ia temukan, yaitu air hidup. Perempuan pada masa zaman Yesus hidup, khususnya yang ada di Israel, mereka adalah manusia yang dianggap nomor duakan setelah laki-laki. Lalu kemudian dia juga seorang perempuan dari Samaria. Samaria bertikai dengan Yehuda yang sudah cukup lama, beratus-ratus tahun. Dan ini menimbulkan dampak yang serius dalam seluruh aspek kehidupan mereka di zaman itu. Tuhan Yesus memanggil, mengajari dan memulihkan serta memberikan pencerahan spiritual kepada perempuan ini. Perempuan yang hidupnya dibatasi oleh kebiasaan dan sejarah masa lalu, tabu dan diperlakukan tidak adil, ini dibuat menjadi pribadi yang merdeka dan berdaya guna. Setelah perempuan ini mengenal siapa Yesus, dia mengabarkan kepada orang-orang sekotanya, orang-orang Samaria, memberitahukan tentang siapa seseorang yang dia temui di sumur Yakub. Cara memberitahukannya unik. Dan mereka pun tertarik untuk mengetahui mengapa wanita yang pernah menikah 5 kali dan yang sedang bersamanya sekarang bukanlah suaminya itu mengatakan kepada orang-orang di kota itu, "Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Jadi ketika Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu kehidupan dari perempuan ini, bukannya dia tersinggung, tetapi malah dia bersukacita karena ada yang mengetahuinya tanpa harus menyelidikinya terlebih dahulu. Bahkan di ayat 29 dia katakan, mungkinkah dia Kristus itu? Dari kalimat ini kita mengetahui bahwa orang-orang di Samaria sedang menantikan Kristus itu, sedang menantikan Mesias itu. Sehingga ketika mendapatkan kabar dari wanita ini, mereka segera pergi keluar kota untuk menjumpai Yesus itu. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, perempuan yang tadi hidupnya atau masa lalunya tidak baik menurut adat saat itu dan juga sekarang saat ini mungkin sama saja latar belakangnya perempuan ini. Kawin cerai. Lalu kemudian lelaki yang bersamanya saat itu bukanlah suaminya. Pasti kita akan sama-sama juga mencapnya. Perempuan macam apa yang sedang bercakap-cakap dengan Yesus di sumur Yakub itu. Tetapi jiwa yang dibuat merdeka oleh Yesus ini memproyeksikan ketakjubannya dengan kembali ke tengah masyarakat sebagai saksi Kristus. Dia memberitakan siapa Yesus itu.
Saudaraku, kita semua memiliki masa lalu. Masa lalu yang kadang kita malu untuk mengingatnya. Masa lalu yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menghapuskan masa lalu kita yang penuh dengan dosa. Dia memberikan kemerdekaan bagi kita untuk menjadi manusia-manusia yang terbebas dari dosa. Wanita ini dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi saksi. Dan kalau kita membacanya pada ayat 39 dikatakan di situ, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dari perkataan perempuan Samaria ini, banyak orang Samaria menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, kita pun yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, mari kita juga memberitakan kasih-Nya lewat sikap hidup yang juga memulihkan, bukan menciderai, supaya orang di sekitar kita melihat kebaikan Allah lewat kesaksian hidup kita sehari-hari, bahwa hidup kita sudah dibebaskan dari dosa-dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Hidup kita sudah dimerdekakan dari dosa-dosa itu. Jika kita telah menemukan air hidup itu, mari kita pun juga mengalirkan air hidup itu yang menyegarkan jiwa setiap orang yang ada di sekitar kita, yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, agar nama Tuhan dimuliakan. Kita hadir memulihkan dan juga memberdayakan sesama kita, karena kita pun juga sudah dipulihkan dan diberdayakan oleh Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kembali sejatinya diri kami ini dengan masa lalu kami yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan, karena kasih-Mu kepada manusia, Engkau rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memulihkan jiwa kami yang remuk redam oleh dosa. Engkau bangkitkan kami kembali. Engkau bebaskan, Engkau merdekakan kami dari belenggu dosa. Dan kini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menyaksikan siapa Tuhan Yesus itu bagi kehidupan kami. Lewat perilaku kami yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, menjadi saksi bagi setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kehadiran kami, orang lain juga mendapatkan pemulihan. Orang lain dapat mengaku siapa Tuhan Yesus bagi mereka. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan orang-orang di sekitar kami, di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami memanfaatkannya dengan segenap hati kami sebagai ungkapan rasa syukur kami atas keselamatan
yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.